Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Uh, Alhamdulillah kita melanjutkan kembali latihan i'rab juz 30. Alhamdulillah sudah sampai pada surat An-Nazi'at pada bagian yang keempat, yaitu bagian terakhir yang insya Allah berarti besok sudah masuk ke surat baru, yaitu An-Naba, di surat terakhir dari juz 30 yang dibahas dari belakang. Itu pun kayaknya dibahas juz 30 ini dari An-Nas kayaknya belum dibahas secara detail. Nanti berarti tamis 3, saya lihat lagi kita mulai dari mana. Berarti di tamis 3 nanti latihan dari An-Nas lagi dengan seperti ini. Apa namanya? Sampai dengan surat yang terakhir dimulai ketika bahas ini. Saya lupa dimulai dari mana, cuman yang pasti An-Nas di akhir-akhir itu kita belum bahas ya, yang di An-Nas sampai yang dari An-Nas itu. Pokoknya kita baru mulai dari agak ke tengah ya. Seperti biasa kita bahas bagian-bagian di pertemuan keempat ini, yaitu kita akan bahas ayat 34 sampai 46 bagian terakhir. Ya. Seperti kita sudah ketahui, sudah ada 4 bagian yang kita bahas. Ini masuk ke bagian ke-5, istinafiyah, yaitu ayat ke-34 dan sampai 36. Ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, idza berarti syarat. Sekarang itu dzaraf mazruf, tapi ada syarat, jawabannya dikira-kira. Kemudian yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a adalah badal dari idza. Ya. Ketika ja'atit tamatul kubra, ya, maka yauma, ya berarti yauma hari itu, yaitu ketika itu, ya. Ketika disebut hari yatadzakkarul insanu ma sa'a, berarti yauma itu adalah representasi dari idza. Ya, idza ja'atit tamatul kubra yauma. Ya, berarti yauma mengulang untuk idza, ya, badal dari idza, ya. Kemudian waburrizatil jahimu liman yara adalah maktuf dari yatazakkaru. Jadi yauma yatazakkaru waburrizati, ya. Yauma yatazakkaru titik wa burrizati. Ya, jadi itu. Jadi yauma yatazakkaru wa yauma burrizati. Al jahimu liman yara. Jadi itu masih bagian dari yauma, masih bagian dari mazruf, masih bagian dari mazruf dari yauma. Ya. Kemudian bagian ke-6, kalau misalkan di ini lihat saja ayatnya, nanti dilihat di mushaf kalau misalkan kekecilan ya. Bagian ke-6 adalah ayat 37 sampai ayat 41. Ya, di sini syarat dan jawab dua-duanya terlihat. Fa amma man tagha wa atharal hayata dunya, ini adalah syarat biru terang. Fa jawab syarat, innal jahima hiyal ma'wa. Itu jawaban syarat, alatnya dan jawabannya. Fa istinafiyah, ya nanti kita akan bahas. Amma man tagha, itu adalah syaratnya. Kemudian wa itu berarti melanjutkan fa amma yang di atas tadi. Jadi menggandengkan jumlah syarat dan jawab yang lain kepada syarat dan jawab yang ada sebelumnya. Ini kan sebelumnya sudah ada syarat fa amma man tagha. Kemudian wa itu melanjutkan, menggandengkan dengan syarat dan jawab yang lain lagi. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, itulah syarat. Ya, itulah syarat. Kemudian jawabannya fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu adalah jumlah dari syarat. Jumlah jawab syarat. Kemudian bagian ke-7, itu bagian terakhir. Berarti dalam An-Nazi'at ada 7 bagian. Ya, dalam An-Nazi'at ada 7 bagian.
ya, dari ayat 1 sampai 46. Yaitu yas'alunaka anis-sa'ah. Yaitu bagian pertama. Kemudian ayyana mursaha itu itu maf'ul bih dari yas'aluna. Ya, yas'aluna maf'ul bihi pertama adalah ka, maf'ul kedua adalah ayyana mursaha. Ya, ayyana mursaha. Nah, atau dia istinafiyah bayani juga bisa dari yas'alunaka. Mereka bertanya tentang asa. Bayaninya, penjelasan tentang yang ditanya, ayyana mursaha, kapan datang hari tersebut. Fima anta min zikroha, ini istinafiyah bayani yang kedua atau istinafiyah bayani yang pertama. Kalau misalkan ayyana mursaha dianggap objek dari yas'aluna, maka fima anta min zikroha itu adalah istinafiyah bayani pertama. Kalau dianggap dia ayyana mursaha istinafiyah bayani pertama, maka fima anta min zikroha menjadi istinafiyah bayani kedua. Penjelasan tentang kekeliruan yang ditanya, ya. Kekeliruan dari pertanyaan atau yang ditanya, ya. Fima anta min zikroma, siapa kau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasul, min zikroma, untuk menyebutkan kapannya, ya gitu. Jadi ada orang musyrik menanyakan tentang Rasulullah kapan tentang hari kiamat. Kalau ditanyakan tentang hari kiamat masih umum. Makanya ada istinafiyah bayani. Perinciannya ayyana mursaha. Ternyata yang mereka tanyakan bukan kondisinya saja, tapi kapannya, ya. Nah, itu makanya disebut istinafiyah bayani yang pertama. Kemudian fima anta min zikra, istinafiyah kedua, yaitu penjelasan tentang istinafiyah di atas, yas'alunaka anis-sa'ah, bahwa pertanyaannya tersebut salah, ya. Atau dia istinafiyah bayani ayyana mursaha, ya. Istinafiyah bayani ayyana mursaha. Jadi fima anta min zikra, siapa engkau wahai Rasul untuk menyebutkan kapannya, ya, itu. Ila rabbika muntaha. Ya, ini penjelasan alasan kenapa Allah menegur Rasulnya, memperingatkan Rasulnya bahwa itu bukan untuk hak Rasulnya untuk menjawabnya. Jadi ila rabbika muntaha, hanya kepada Allah, kepada Tuhanmu dikembalikan pengetahuan tentang hal tersebut, ya. Innama anta munziru may yakhshaha. Ya, kemudian ditaklil lagi, dijelaskan alasannya lagi, sungguh tugasmu, ya, hanyalah memberi peringatan bagi yang takut padanya, bukan untuk mengabarkan kapan tanggal jelas, berapa tahun lagi, berapa ini tadi. Jadi tidak ada, bukan tugasnya Rasulnya. Tidak ada satupun Rasul yang Allah kasih wahyu untuk mengetahui tanggal pasti kapannya. Yang Allah selalu kabarkan hanyalah tanda-tandanya. Bahkan Dajjal, keluarnya Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Jadi Allah sudah mengatakan menjelang hari kiamat akan keluar Dajjal sejak zaman Nabi Nuh. Sejak zaman dulu, itu para nabi sudah mewasiatkan umatnya untuk mewaspadai fitnah Dajjal sampai ke Rasulullah SAW. Jadi tanda-tandanya saja, ya, tanda-tandanya saja yang Allah kabarkan kepada Rasulnya. Ada tanda yang kecil dan ada tanda yang besar, ya. Ka'annahum. Nah, di sini istinafiyah bayani ketiga, dari kan ini satu, ayyana mursaha dua, fima anta min zikra dua, yang kemudian yang ila rabbika muntaha dan inama anta munziru may yakhshaha, ini kan cuman takliliyah, menjelaskan alasan dari fima anta min zikroha. Adapun ka'annahum yauma yarawna lam yalbasu ila asyiyatan aw duhaha, itu istinafiyah bayani ketiga dari pertanyaan yasalunaka anis-sa'ah. Di sini sekarang Allah jawab dengan jawaban yang lebih penting. Daripada kalian bertanya kapan, ya, nah, ya, Allah jelaskan kondisinya, ya. Kondisinya seperti itu, ya. Ketika mereka melihat hari kiamat, maka mereka menyadari bahwasanya dahulu mereka tinggal di dunia hanya sangat sebentar, kecuali sedikit waktu di waktu siang, di waktu sore, atau sedikit waktu di waktu siang, ya, waktu pagi atau di waktu sore dan waktu pagi. Ya, insya Allah akan ada pembahasannya. Ya, masuk ke bagian pertama.
di nomor 5, maksudnya di bagian kelima dari An-Nazi'at. Ya. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Fa istinafiyah idza asyartu atau dzaraf ja'atit tamatul kubra adalah jumlah fi'liyah yang merupakan jumlah dari syarat. Jumlah dari syarat, ya, atau madzruf, berkedudukan sebagai mudhaf ilaihi. Berkedudukan sebagai mudhaf ilaihi. Madzruf itu mudhaf ilaihi, ya. Ya, ja'at fi'lul madhi dhamir hiya, yaitu at-tamatul kubra. At-tamatul kubra fa'il berupa mausuf sifat. Ya, jelas sekali di sini ya. Nah, kita selesaikan dulu. Kita. Ya, apa yang dimaksud at-tamah? Yaitu adalah hari kiamat. At-tamatul kubra. Ya, malapetaka yang sangat besar. Malapetaka yang sangat besar. Ketika datang malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Ya. Dalam Al-Qamar disebutkan was-sa'atu adha wa amar, ya. Hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit, ya. Ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ya. Yauma adalah badal dari iza, ya. Yauma adalah badal dari iza, ya. Kan zorof, sama-sama keduanya zorof zaman, ya. Keduanya kan sama-sama, jadi masih bisa menjadi badal. Iza Iza adalah zorof zaman, yauma zorof zaman, berarti bisa mewakili iza. Nah, yatadzakkarul insanu ma sa'a, al-insanu ma sa'a, ini adalah mudhaf ilaihi atau mazruf. Zorof mazruf itu mudhaf ilaihi juga, ya. Kita lihat mudhaf ilaihi, ya. Ya. Jadi ya, jumlah ismiyah yatadzakkarul insanu ma sa'a adalah mudhaf ilaihi dari yauma, atau yang mudhaf ilaihi dari yauma. Yatadzakkaru mudhari marfu, ya, dhamir huwa, yaitu fa'ilnya yaitu al-insanu. Maf'ulnya, maf'ul bihnya adalah ma, ya, silah mausul silah ma sa'a, ya. Mausul silah ma sa'a. Itulah yang menjadi maf'ul dari yatadzakkaru. Hari ketika manusia teringat apa yang dikerjakannya. Jadi lanjut ya, karena dia ada atfu. Wa burrizatil jahimu liman yaro. Wa itu melanjutkan yatadzakkaru. Ya. Dan burrizatil jahimu liman yaro itu jumlah fi'liyah menjadi mudhaf ilaihi yang lain dari yauma. Jadi yauma mudhaf ilaihi-nya adalah yatadzakkarul insanu ma sa'a, kemudian wa melanjutkan mudhaf ilaihi, burrizatil jahimu liman yara adalah mudhaf ilaihi yang lain terhubung kepada mudhaf ilaihi pada mudhaf yauma, yaitu pada dzaraf yauma. Maaf. Nah, hari ketika manusia teringat, ya, yatadzakkaru, ya, al-insanu yatadzakkaru. Jadi manusia teringat masa apa-apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan hari ketika neraka jahim diperlihatkan bagi orang yang melihat. Nah, ini kita dulu bahas dulu, yatadzakkarul insanu ma sa. Burrizat, ya, fi'lul madhi dhamir hiya, yaitu al-jahimu. Maaf, burrizat fi'lul madhi majhul, ya, madhi majhul. Maka al-jahimu naibul fa'il. Ya, lihat ya. Burriza, ya, pakai ats karena muannas, fa'ilnya adalah hiya. Al-jahimu naibul fa'il. Kemudian lima yaro jar majrur mausul silah, terhubung kepada muta'alliq bi burrizat. Terhubung kepada burrizat. Ya. Pertama kita bahas dulu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a.
yaitu hari ketika manusia teringat semua perbuatannya, baik kebaikan, apalagi keburukan juga, baik yang tidak ada yang sia-sia. Ya, kalau bukan kebaikan, dia keburukan, atau yang tipe yang ketiga adalah sia-sia, tidak ada nilainya. Jadi yang dia itu akan sesali, yang dia senangi cuma dia mana kebaikan saya, mana kebaikan saya. Ya, yang dia cari-cari adalah kebaikan saya ini mana. Ya, jadi dilihat banyak sekali keburukannya, dilihat banyak sekali perbuatannya yang sia-sia, maka disitulah manusia yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, kalau orang kafir, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, pada hari itu ingatlah manusia dari segala perbuatannya, padahal bagaimanakah peringatan itu dapat berguna baginya. Jadi tidak kalaupun dia ingat, ya, sudah tidak ada manfaat lagi ingat tersebut. Kenapa tidak mengingat-ingat ketika dulu masih di dunia? Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk banyak mengingat hari kiamat. Makanya kita hendaknya rutin membaca Al-Quran, karena Al-Quran selalu mengingatkan kita tentang hari kiamat. Jadi selalu kita ingat, maka akan termotivasi meninggalkan dosa, bersemangat melakukan kebaikan, ya, semangat melakukan amal soleh, ya, sehingga kita takut kepada Allah, ya, mengharap padanya rahmatnya, maghfirahnya, ya. Kemudian Allah berfirman, ya, masa apa yang telah dikerjakan. Ma di sini umum, berarti seluruh perbuatan yang dikerjakan, yang ditinggalkan, yang diluput, yang baik yang sudah apapun yang pernah dikerjakan akan teringat, ya. Kita sekarang di dunia saja ada berapa juta perbuatan kita lakukan dari semenjak kita balik sampai sekarang, ada berapa miliar, ada berapa triliun perbuatan yang kita sudah lakukan. Berapa triliun loh. Ini perbuatan. Ini semua baru dari balik sampai sekarang saja itu sudah miliaran atau triliunan perbuatan yang kita kerjakan. Perbuatan masuk di sini ucapan lisan, masuk di sini amalan hati. Jadi perbuatan itu, ya, sa'a itu masuk ucapan lisan, nah apalagi lisan. Itu ratus ribu lisan itu tiap hari, ratus ribu ucapan tiap hari. Kemudian masuk juga perbuatan hati, apalagi perbuatan hati, niat, ya, niat baik, niat buruk, ya, baru hasad, dengki, ya, suuzon, husnuzon, ya, apalagi, ya, ya pokoknya amalan yang hati yang sudah menjadi amalan. Adapun yang terbesit, yang cuma datang kemudian bukan, tidak ditetapkan di hati, tidak jadi niat, tidak jadi dipikir-pikir, tidak jadi ditetapkan dalam hati, maka itu dimaafkan. Yang jadi perbuatan hati, itulah yang dihisab. Itulah yang akan menjadi amalan. Ya. Kalaupun keburukan pun, selama masih niat, maka Allah maafkan sampai tidak ada usaha. Atau sampai diucapkan. Jadi kalau niat itu jangan sampai dua. Jangan sampai diucapkan, dan jangan sampai diusahakan. Ya. Ketika sudah mulai berusaha, maka sudah mulai ada dosanya. Jadi kan misalnya sudah ada persiapan, nah itu sudah mulai ada dosa itu. Karena sudah mulai disiapkan kan, sudah mulai menuju ke sana. Niatnya sudah buruk dan sudah ada persiapan. Ya. Cuman kan membenarkan atau ini itu kan jadi atau tidaknya. Jadi dosa sudah ada karena ada persiapan tersebut, tapi dosa yang inti dari dosa itu belum. Jadi masih dosa karena sarana menuju sana. Jadi misalkan ada orang yang niat misalkan niat minum minuman keras. Dia sudah siap, dia niat ini kan, niat belum kalau dia ucapkan saya mau minum, itu dosa. Saya mau minum khamar, itu sudah dosa. Itu dosa karena dia sebutkan niatnya. Kalau dia tahan di dalam hati, dia tidak ini, itu yang pertama jadi dosa. Yang kedua, dia sudah mulai berusaha. Misalnya dia tidak bilang itu saya akan minum khamar. Misalnya dia tidak bilang begitu. Dia mengusahakan. Dia sudah kumpulkan dari mana duit. Dia sudah mulai berjalan ke warung. Nah, itu sudah ada dosa, tapi belum masuk dosa minum, belum. Dia dosa karena dia dosa berjalan. Jadi dosa berjalan, dosa karena dia sudah berusaha kan. Mulai berusaha untuk menuju ke sana. Jadi dosa minum khamarnya belum, tapi dosa berusaha menuju ke sana ada. Ya itu ya. Jadi ini termasuk dosa yang ini, makanya pentingnya introspeksi diri. Itu banyak sekali dosa yang kita lakukan dalam satu hari.
Dosa menuju dosa itu dosa, ya. Usaha menuju dosa itu dosa, ya. Yang dimaafkan Allah itu kalau belum ada usaha. Kalau masih terbetik di hati, tidak ditetapkan dalam hati, tidak diucapkan dan tidak diusahakan, nah itu dimaafkan Allah, ya. Sebaliknya kalau perbuatan baik, ya, demikian perbuatan baik, baru niat saja sudah Allah catat satu kebaikan, ya, baru niat baik. Apalagi kalau diucapkan niatnya, ya, diucap saya mau begini, ya, itu di ini. Meskipun ucapan itu tidak harus ke orang lain, kita ucap, maksudnya di hadapan Allah, ya, ya Allah saya mau begini, atau dengan doa, itu kan doa. Ketika kita mengucap ya Allah saya mau bisa umroh, itu kan doa, satu doa, dua menetapkan niat sekaligus doa, ya gitu, misalkan begitu. Kemudian itu sudah dapat pahala lagi. Kemudian diusaha mengumpulkan uang untuk bisa umroh, untuk bisa haji. Nah, itu jadi pahala lagi sebelum sampai ke amal. Jadi lihat sebagaimana kebaikan ini, keburukan juga begitu. Jadi ini semua ini akan terlihat oleh kita, baik dari usahanya, dari niatnya. Niat untuk baik tidak ada, usaha dan sampai belum lagi sampai ke inti dari pengamalan tersebut. Kemudian ayat selanjutnya. Ya. Belum ya. Waburrizatil jahimu lima yaro. Itu belum sempat dibahas ya. Oh, ya. Ya, waburrizatil jahimu lima yaro. Dan diperlihatkan, ya makanya majhul, ya, madhi majhul, diperlihatkan neraka pada setiap orang yang liman yaro, bagi orang yang melihat. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ya, diperlihatkan jahim. Apakah ini hanya untuk orang-orang kafir atau juga atau juga semua? Pertama mengatakan ini hanya dilakukan hanya untuk orang kafir, yaitu ketika mereka melihat, maka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, ya. Jadi sehingga mereka merasa pasti binasa dan pasti akan dimasukkan ke situ karena mereka mati dalam keadaan kufur. Pendapat kedua, mukmin juga melihat tapi bukan penglihatan azab. Jadi untuk mensyukuri. Jadi Allah memperlihatkan neraka jahim untuk agar mereka bersyukur Allah telah menyelamatkan kalian dari neraka ini, ya. Sebagaimana ketika dikubur di alam barzakh, ya, di alam barzakh, alam kubur, malaikat datang, ya, malaikat datang diperlihatkan bagi orang mukmin, diperlihatkan dengan neraka. Kamu lihat ini neraka, ya. Allah telah menyelamatkanmu dari sini. Kemudian malaikat memperlihatkan surga. Kamu lihat ini surga, ini yang akan kamu tempati nanti ketika kamu dibangkitkan. Maka mereka ingin sekali cepat hari kiamat, ya, alhamdulillah. Jadi mereka bersyukur karena Allah telah selamatkan dari neraka, sudah dapat jaminan dari malaikat ketika dikubur di alam barzakh, dan mereka bahkan sangat ketika diperlihatkan surga, maka mereka sangat ingin cepat-cepat saja hari kiamat. Sebaliknya orang kafir semenjak alam barzakh saja, seperti Fir'aun, diperlihatkan neraka pagi dan petang, ya. Jadi diperlihatkan neraka padanya, ini yang nanti mereka tidak mau hari kiamat, pasti datang padahal. Jadi di alam kubur mereka diperlihatkan kiamat bahkan sebelum ini. Apalagi ketika dibangkitkan, maka jahanam kan didatangkan sebagaimana sudah kita bahas di sebelumnya, ya. Jadi ada 4,9 miliar malaikat yang menarik jahanam, memperlihatkan jahanam. Jahim itu maksudnya memperlihatkan jahanam untuk ditarik ketika padang mahsyar, ya. Ketika di padang mahsyar ditariklah jahanam oleh 4,9 malaikat, 9 miliar malaikat yang masih punya 70.000 kendali. Masing-masing 70.000 tersebut ada 70.000 malaikat yang menariknya, ya. Nah, itulah. Kemudian lanjut. Istinafiyah lagi bagian ke-6 itu ayat 37 sampai 39. Fa'amma, ya, man tagha
fa istinafiyah, amma syartu atau tafsil, ya. Nah, jadi di sini amma itu ada yang bilang tafsil, kemudian syaratnya itu di man. Tapi ada juga amma itu, itulah amma yang syarat, man mausul, ya. Man mausul. Jadi adapun orang yang, kan itu orang. Jadi bukan barang siapa, adapun barang siapa yang. Boleh juga sih, berarti barang siapa yang ini. Nah, itu. Jadi bisa man itu bisa amma di situ syarat, kemudian man mausul, atau amma di situ tafsil untuk merinci. Jadi amma itu kan adapun ini, adapun ini. Jadi amma yang tafsil merinci, kemudian man asyartu, atau amma yang asyartunya mannya silah, mausul. Mausul, ya. Jadi mausul silah, ya itu. Jadi sama saja, ya. Kalau di sini dibilang ammanya tafsil, man itu syaratnya, ya. Togo fi'lul madi dhamir huwa sekaligus menjadi fa'ilnya, ya. Wa melanjutkan lagi fi'il syarat, ya, melanjutkan fi'il syarat, asaro al hayata ad-dunya, ya, asarul hayata dunya, ya. Fi'lul madi dhamir huwa sekaligus menjadi fa'ilnya, maf'ul bihnya berupa mausuf sifat, al hayata dunya mausuf sifat, al hayata dunya mausuf sifat. Jadi ini semua menjadi fi'il syarat dari fi'il syarat yang kedua, fi'il syarat gandengan, karena ada wa menggandengkan fi'il syarat, yaitu togo dilanjutkan dengan asarul hayatad dunya. Kita selesaikan dulu. Fa maka dijawab syaratnya. Fa itu jawaban dari menjawab syarat, ya. Innal jahima hiyal ma'wa, jumlah ismiyah yang menjadi jumlah dari jawaban syarat, ya, jumlah jawaban syarat. Sebagaimana syarat punya jumlah syarat, maka jawaban syarat juga punya jumlah jawaban syarat. Itu jumlah jawaban syarat, jawaban syarat. Ya, kita bahas. Ya. Adapun orang yang fa'amman, orang yang togo, melampaui batas, wa asarul hayata dunya, mengutamakan dunia, asaro, ya, mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahimlah tempat tinggalnya, ya. Jadi sebagaimana tadi diperlihatkan jahim itu sebagai balasan dari togo wa asarul hayatad dunya, karena dia selalu melampaui batas dan dia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Nah, inilah keadaan orang-orang kafir yang hanya beriman kepada hal yang mereka lihat. Mereka kufur terhadap akhirat, kufur terhadap Allah, kufur terhadap semua yang gaib, ya. Ya, sehingga akibat kekufuran tersebut Allah dustakan mereka, hinakan dan dustakan mereka. Inilah yang kalian dahulu dustakan, bahwa dia benar, ya. Adapun orang-orang mukmin, mereka menjadikan dunia sebagai prioritas mereka, ya, sebagai tujuan mereka, bukan tidak seperti orang kafir. Makanya Rasulullah SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami terjadi pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina, ya. Dan jangan jadikan, ya Allah, dunia sebagai tujuan terbesar kami. Wala mablagho ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai ilmu yang paling tinggi, ya, ilmu yang paling tinggi, ya. Wala mablagho ilmina, ya. Fala la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagho ilmina. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan ilmu tertinggi kami. Ya, inilah yang dimiliki orang kafir. Dunia jadi tujuan terbesar mereka, dan ilmu dunia, ilmu yang puncak, yang mereka hargai itu ilmu dunia. Oh, kalau sudah S3, sudah profesor, sudah bagus ini, itu yang mereka hargai. Ya, padahal tidak ada manfaatnya untuk akhirat mereka, ya. Makanya prinsip hidup seorang muslim sebagaimana surat Al-Qasas,
ya, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhir, ya. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Yang Allah perintahkan untuk cari akhirat, ya. Baru wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasib bagianmu minat dunia, di dunia. Jadi yang kita sekarang malah terbalik, ya. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Itu namanya akhirat dinomor duakan. Ya, itu bukan seperti itu. Eh, prinsip hidup yang diajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an cari akhirat. Akhirat yang dicari, ya. Kehidupan akhirat yang dicari, dunia jangan sampai lupa, ya itu ya. Jadi itu. Jadi cari fokus prioritas akhirat. Tapi dunia jangan tinggalkan, jangan lupakan. Ya, karena untuk bisa mengamalkan amalan akhirat, untuk bisa sholat, butuh makan. Ya, itu niatnya. Makanya kita mencari makan niatnya untuk bisa sholat. Ya, kita mencari ketika mendapatkan makan dan juga kita punya tanggungan untuk memberi makan keluarga. Nah, itu kan untuk satu untuk bisa kita sendiri untuk sholat. Yang kedua untuk menunaikan kewajiban yang Allah telah wajibkan. Ya, dan keluarga juga bisa makan, keluarga bisa sholat, dengan makanan yang kita beri, maka kita jadi dapat pahala juga. Ya, nah itu. Jadi bahkan dan tidak tercela, ya, mencari, bahkan dianjurkan, sebagaimana dianjurkan untuk mencari, bahkan diwajibkan untuk mencari nafkah. Bahkan Allah memuji orang yang berdagang tapi tidak lupa akhirat. Ya, Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ya, seorang laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan dari menunaikan salat, wa itaiz zakah, dan dari menunaikan zakat. Jadi mereka berdagang sebagaimana para sahabat, mereka berjual beli sebagaimana para sahabat, tapi ketika mereka sedang berdagang, ketika sedang mereka berjual beli, mereka selalu berzikir. Mereka selalu, lisan mereka tidak berhenti beribadah, ya. Lisan mereka mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, astagfirullah, ya. Berselawat dan juga zikir, dan juga mereka ingat Allah, ingat batasan-batasan Allah. Selalu ingat, oh ini tidak boleh, jangan. Oh ini tidak boleh, ini wajib, ini haram, ini wajib dilakukan. Yaitu itu makna zikrillah. Jadi bukan cuman zikir berzikir, tapi memang benar zikir sebagaimana zikir, baca tasbih, takbir, tahmid, salawat, tapi juga zikir hati, yaitu zikir mengingat hak-hak Allah. Jadi oh iya ini tidak boleh, berarti dilarang, jangan. Ini boleh, ini dilarang, ini wajib, harus dilakukan. Jadi itu zikir. Wa iqamis shalah, jadi mereka juga ingat sholat. Sudah masuk waktu ditinggalkan sudah, karena ini kan cuman sampingan. Dunia kan sampingan, sudah masuk sholat, sholat langsung. Ya. Wa itaiz zakat, sudah masuk waktu berzakat, berzakat. Ya. Sudah makan zakat, berzakat. Ya. Jadi Allah memuji ini. Sebagaimana juga Allah memerintahkan untuk ketika keluar dari sholat, bertebaran di muka bumi, ya. Sebagaimana surah Al-Jum'ah, ya, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau sudah ditegakkan sholat, maka bertebarlah di bumi. Wabtagu min fadlillah, ya, dan carilah karunia Allah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ketika kamu mencari dunia, uzkurullaha katsiran. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat Allah sebanyak-banyaknya, ya. Lisan berzikir, hati juga mengikuti lisan, ya. Hati juga kalau dengan banyak berzikir, maka hati juga ingat Allah. Kalau ingat Allah, maka ingat hak Allah. Ya, hak Allah. Allah mengharamkan ini, oh saya tidak boleh. Allah mewajibkan ini, saya harus. Ya begitu. Jadi itu, jadi Allah justru memerintahkan untuk mencari karunia-Nya. Ya, mencari karunia-Nya, tapi ketika mencari, jangan lalai dan jangan malah berbuat kedurhakaan, ya.
Kemudian ini, nah ini yang ini wa asarul hayatad dunia. Jadi dia orang kafir mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya, jadi bagi mereka tidak ada apa-apa itu akhirat, sehingga karena mereka tidak mengimani akhirat, jadi hidup semaunya, tidak tahu halal haram, ya, melakukan penipuan, melakukan kedustaan, melakukan apa namanya, penzoliman, ya, mengambil harta sesuka mereka, serakah, tamak, ya, karena dunia sebagai tujuan mereka, ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah yang menjadi kesudahannya mereka, ya, menjadi tempat tinggal mereka. Ya, naudzubillah. Ya, kemudian apa namanya? Bagian kedua yaitu maktuf kepada syarat yang pertama syarat jawab wa amma, sama persis ya. Amma tafsil atau syarat, man silah atau syarat, khofa jumlah dari syarat, maqama rabbih, ya, yang takut terhadap kedudukan makom Tuhannya, yang takut tentang kedudukan Tuhannya. Jadi nah di sini dia jadi dia takut terhadap Allah. Wa nahan nafsa anil hawa. Wa melanjutkan khofa, ya, melanjutkan syarat, fiil dari syarat. Wa melanjutkan fiil dari syarat. Wa melanjutkan fiil dari syarat. Ya. Naha fi'lul madi, ya. Khofa dulu fi'lul madi, dhamir huwa yaitu man pelakunya, yaitu maqama rabbih, maf'ul bih berupa mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi ada dua. Ya. Kemudian wa melanjutkan fi'il dari asyartu lagi. Naha fi'lul madi dhamir huwa sekaligus menjadi fa'ilnya, nafsa maf'ul bihnya, anil hawa jar majrur terhubung pada naha, ya, terhubung pada naha. Fa innal fa jawaban dari man, jawaban dari amma atau jawaban dari ma. Innal jannata hiyal ma'wa. Hiyal ma'wa, ya, adalah jumlah ismiyah sebagai jumlah jawaban syarat. Jumlah jawaban syarat. Ya. Kita bahas lagi. Maka yang takut kepada Tuhannya, ya, takut kepada Allah, ya, takut kepada hari kiamat, takut kepada balasan yang buruk, maka mereka khaufa maqami rabbih, ya. Maka mereka takut dengan jadi mereka mengagungkan Allah. Karena mereka mengagungkan Allah, mendudukkan Allah di atas segalanya, maqama rabbih, mendudukkan Allah di atas segalanya, maka Allah yang paling ditakuti, ya. Kalau orang kafir yang menundukkan dunia di atas segalanya, maka yang ditakuti adalah kebangkrutan, mereka takut. Jadi makanya ada orang yang seakan-akan muslim, tapi dunia yang dijadikan prioritasnya. Makanya ketika disuruh pilih, kamu mau mati atau meninggalkan agamamu, dia rela meninggalkan agamanya hanya untuk bisa dunianya aman. Nah, inilah orang yang binasa. Ya, itulah orang binasa, meninggalkan agama hanya karena dunia. Karena dunia sudah sejak awal menjadi titik di hatinya. Sebaliknya di sini, man khofa maqama rabbi, orang yang menundukkan Allah di atas segalanya, maka dia takut kepada Allah. Kalau yang orang kafir, dia takut kepada dunia. Dunia dia ini dijaga baik-baik sekali itu dunia, ya. Dunia benar-benar dijaga, benar-benar kalau agar jangan sampai tidak kehilangan. Apapun yang mau dilakukan asalkan tidak kehilangan dunia. Sebaliknya, orang beriman khofa maqama rabbih, takut terhadap kedudukan Robnya, karena kedudukan Rob Allah ditaruh paling atas. Jadi dunia silahkan ambil, kalaupun ada pilihan mati atau melakukan kekufuran, kesyirikan, pilih mati daripada dia harus menggadaikan imannya dengan ini. Jadi dia lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri bahkan, ya. Daripada dirinya sendiri, sehingga dia takut. Hasilnya nahan nafsa anil hawa, maka dia menahan dirinya dari memperturutkan hawa
nafsu, ya, nahan nafsa anil hawa, ya, nafsu yang diperturutkan, ya. Jadi di sini sebagian ahli tafsir me mentafsirkan itu khafa maqama rabbih wa nafsa. Jadi ada orang yang hendak bermaksiat dikala sendiri, tidak ada yang melihat. Kemudian hatinya mengingatkannya bahwa Allah melihatmu, maka dia menahan nafsunya. Ya, inilah yang fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia meninggalkan maksiatnya itu, tidak ada seorang pun yang bukan karena seorang pun, karena dia takut Allah, maka inilah yang mendapat pahala yang besar, ya. Inan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dalam surat Ar-Rahman. Siapa yang takut pada kedudukan Allah, maka dia baginya dua surga, ya, dua surga. Masya Allah, dua surga. Itu dua surga, benar-benar dua surga di hari kiamat. Jadi di hari kiamat benar dua surga. Bisa juga dia sudah mendapatkan surga dunia dengan hatinya lapang, ya. Hati lapang, hati bahagia karena takut kepada Allah itu merupakan nikmat yang sangat tinggi. Jadi sehingga inilah yang menjadikan kita hendaknya takut kepada Allah, ya. Jadi siapa yang takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, ya, tempat tinggalnya di surga. Sehingga karena dia menahan hawa nafsunya. Beda dengan orang kafir, karena tidak punya rasa takut kepada Allah, maka nafsunya diperturutkan semuanya. Ya, diperturutkan. Kalau muslim mukmin, dia tahu nafsunya itu ada yang diizinkan mau diarahkan kemana dan ada yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi dia mengarahkan yang hanya adapun yang tidak ditahan, yang tidak boleh ditahan, ya, ditahan, tidak dilakukan, ya. Innal jannata hiyal ma'wa, kepulangannya adalah di surga. Ya, semoga kita termasuk yang di bagian ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagian terakhir ke-7 ayat 42 sampai 46, ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Yas'alunaka fi'lul ini istinafiyah, ya. Fi'lul mudhari' marfu', ya. Domirnya, ya, domirnya hum, ya, waw dan ya, waw ketemu ya, ka menjadi maf'ul bih, ya, yaitu hum siapa, yaitu orang-orang kafir, ya. Anissa jar majrur terhubung kepada yas'alunaka. Ayyana mursaha, nah di sini dia bisa menjadi maf'ul bih objeknya, atau dia adalah jawaban dari itu, atau dia adalah ayyana itu terhubung kepada ayyana itu adalah zorof zaman terhubung kepada khobar yang dikira-kira, khobar muqaddam yang dikira-kira. Mursaha mubtada muakhir, ya, itu mubtada muakhir, mursaha mubtada muakhir. Jadi ini jumlah ismiyah yang menjadi maf'ul dari yas'aluna, atau dia adalah jumlah ismiyah menjadi istinafiyah bayani dari yas'aluna, ya. Di penjelasan lebih rinci. Apa yang ditanya itu rinciannya ayyana mursa, kapan datang hari kiamat. Nah, di sini ada istinafiyah pertama, kemudian istinafiyah kedua dijelaskan fima anta min zikroha, ya. Siapa engkau, ya. Siapa engkau, fima jar majrur kan? Jar majrur terhubung pada khobar yang khobar muqaddam yang kira-kira, ma isim istifham, ya. Ya. Kemudian anta khobarnya, ya, anta mubtada muakhir, ya. Min zikroha jar majrur mudhaf ilahi terhubung kepada khobar muqaddam yang kira-kira, ya. Siapa kamu untuk menyebutkan ayyana mursaha, kapan datangnya kiamat? Kamu bukan, Allah tidak berikan kepadamu ilmu, ya. Nah, jadi waktunya itu bukan dikembalikan kepada engkau wahai Rasul, ya, tapi ada di tangan
Allah, di pengetahuan Allah saja. Hanya Allah saja yang satu-satunya ilmu yang Allah tahan, yaitu adalah ilmu tentang kapan waktunya, ya. Meskipun sebagian dibilang sudah ada hadisnya diberitahukan akan terjadi hari Jumat, ya. Cuma hari Jumat yang mana kan tidak tahu, ya. Ya, kemudian dalam Al-A'raf Allah berfirman, "Sukkilat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha." Ya. Qul innama ilmuha indallah, ya. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya, ya. Qul, katakanlah, innama ilmuha indallah. Sungguh pengetahuan tentang hari kiamat ada di sisi Allah. Ya, jadi Rasulullah diperintahkan Allah uh, untuk tidak meladeni pertanyaan demikian, ya. Dan ini pertanyaan ini sebenarnya untuk meledek ditujukan kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir untuk meledek kamu ini, misalkan begini ya, secara kasarnya itu orang kafir bilang, kamu mengingatkan kiamat, coba kapan itu kiamat? Nah begitu. Jadi menantang dan menghina Nabi Muhammad dengan menanyakan kapannya. Terus-menerus ditanya begitu sampai Rasulullah di asbabun nuzulnya, sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kaumku selalu menanyakanku tentang hari kiamat, kabarkanlah padaku tentang hari kiamat tersebut. Maka Allah bilang, fima anta min zikroh. Siapa engkau untuk bisa menyebutkannya? Jadi Allah tetap tidak memberikan waktunya. Ya. Ila rabbika muntaha. Nah ini zikroha itu, ya, untuk menyebutkan itu ila rabbika muntaha, itu kembali kepada Tuhanmu. Jar majrur terhubung pada khobar muqaddam. Muntaha mubtada muakhir mudhaf ilaihi, ya. Itu. Jadi itu pengetahuan Allah, bukan, dan Allah tidak membaginya, tidak membagi pengetahuan tersebut secara rinci, tapi secara umum diberitahu. Terjadi hari Jumat, ya, dan tanda-tanda besarnya, tanda-tanda kecilnya. Sebagaimana hal ini dalam hadis Jibril, ya, ketika malaikat Jibril menanyakan kepada, ya, mengubah wujudnya menjadi wujud manusia, kemudian datang kepada Rasulullah menanyakan tentang hari kiamat, maka Rasulullah SAW menjawab, ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, ya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Rasulullah semenjak itu tidak menjawab lagi pertanyaan tentang kapannya. Ya. Kemudian Allah menjelaskan, innama anta munzir, ya. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan man yakhsyaha, terhadap orang yang takut kepada hari tersebut. Innama, ya, kaf, ya, berarti menghalangi fungsi inna, ya. Kaf ma itu menghalangi fungsi inna. Anta berarti menjadi mubtada, bukan lagi isim inna karena ada ma. Ya, munziru khobar, man yakhsyaha, ya adalah, ya, dari mudhaf ilaihi dari munziru. Jadi munziru mudhaf, man mudhaf ilaihi, yakhsyaha silahnya, ya. Silah dari man. Jadi ini munziru man itu mudhaf ilaihi. Yakhsyaha adalah silah dari man. Fi'il mudhari marfu, dhamir huwa sekaligus fa'ilnya ha menjadi maf'ul bihnya. Nah, Allah menjelaskan kedudukannya. Engkau hanyalah untuk memperingatkan mereka tentang hari tersebut, bukan untuk menyebutkan kapan waktunya, ya. Tapi tugas untuk memperingati mereka dan hari tersebut, dan agar mereka takut, dan agar mereka mempersiapkan diri mereka di hari tersebut, agar mereka mengimani hari tersebut. Ya, ini yang Allah menegaskan Allah menegaskan yang lebih ininya, tugas utamanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah jelaskan, hari tersebut, as-saat tersebut, ka'annahum
yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Ka'anna, sebagaimana kita tahu kolom 3. Ka'anna, inna, anna, ka'anna. Ya, jadi jangan lupa lagi di sini itu bukan jar majrur ya, itu ka'anna itu satu, huruf ka'anna. Jadi huruf mendahului jumlah ismiyah. Berarti hum menjadi isim ka'anna. Khobar ka'anna di belakang. Ini ya. Khobar ka'anna lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Karena yauma yarawna, yauma yarawnaha itu zaraf madruf terhubung pada fiil yang dikira-kira. Ya, yauma yarawnaha zaraf madruf terhubung pada fiil yang dikira-kira. Terhubung kepada yarawna, maaf ya. Yauma terhubung kepada yarawnaha. Yarawnaha adalah fiil yang yauma terhubung pada fiil yarawna ya. Fi'ilul mudhari ya. Fi'ilul mudhari ya. Domir hum ya, ha menjadi maf'ul bihnya. Ha menjadi maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bih ha. Ya. Kemudian khobar dari ka'anna jumlah fi'liyah lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Lam nafi jazm yalbasu mudhari' majzum dhamir hum waw itu peranapasan tidak, karena waw ketemunya maka waw menjadi fa'ilnya yaitu dhamir hum. Illa asyiyatan aw duhaha. Maf'ul bih dengan hasr dibatasi, illa sebagai pembatas. Aw duhaha melanjutkan maf'ul bih ya, atau ini ma'tuf maf'ul bih, duhaha masih maf'ul bih dengan ada waw au ya, berupa mudhaf ilaihi ya. Jadi hari ketika mereka melihat ya pada hari seakan-akan ya, pada hari mereka melihat hari kiamat tersebut seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali sebentar di waktu sore atau di waktu pagi ya. Inilah yang lebih penting ya. Inilah ilmu yang lebih penting yang kalian harus tahu. Kondisi saja kalian harus tahu kondisi tersebut. Ketika sudah melihat hari kiamat, akhirnya kalian tahu hidup kalian di dunia itu ternyata cuma sebentar ya. Hidup kalian di dunia itu cuma sekitar dari terbit matahari sekarang ini sampai zuhur cuma sekitar 6 jam, atau dari zuhur sampai maghrib cuma sekitar 6 jam ya. Dibandingkan hari akhirat, masa mereka di dunia itu cuma sekitar segitu ya. Dan bumi itu kan dua. Kehidupan di dunia itu ketika sebelum wafat dan ketika wafat kan di alam barzakh. Itu masih di dunia. Itu total semuanya itu. Total dari dia hidup sampai dia menunggu kiamat itu cuma 6 jam. Bayangkan orang sudah ribuan tahun dikubur ya. Plus hidupnya, kaum Nabi Nuh itu 1000 tahun hidup. Ya. Ribuan tahun mereka kaum Nabi Nuh ini berarti di sini masuk Nabi Nuh juga. Ribuan tahun mereka hidup, mereka cuma merasakan seakan itu cuma 6 jam, ya. Cuma 6 jam, ya. Jadi antara zuhur sampai terbit atau antara zuhur sampai terbenam atau dari terbit sampai zuhur. Ya. Ya, ini seperti dalam surat Al-Kahf, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Ya, ketika mereka melihat azab yang dijanjikan, maka mereka seolah-olah tinggal di dunia itu hanya sesaat saja. Nah, hanya sekitar sesaat dari waktu siang. Ya. Taruhlah kita dikasih waktu 100 tahun, dan ini sangat jarang. Ya. Kemudian sepertiga itu kan untuk tidur. Ya, sepertiga kan 24 jam. 8 jam kan kebiasa katanya 8 jam, ya, 8 jam untuk tidur. Anggaplah sepertiga. Berarti sudah berapa itu? Sudah ya. Kalau 60 tahun lah yang paling banyak, sepertiga sudah 20 tahun. 20 tahun cuma untuk tidur. Masa sebelum balik 15, ya. Ya. Jadi 60 kurang 20 kurang 15 tinggal 25 tahun. Kalau dikasih umur 60 tahun. Ya.
Berarti 15 tahun ini ngapain? Apa 15 tahun full ibadah? Tentu tidak kan? 15 tahun itu, dari 15 tahun itu, dari 8 jam sisa yang sisa, dari 8 jam yang sisa, itu diapakan? Full ibadah? Tidak. Ya, tidak ada. Dan itu belum ditambah dosa lagi. Jadi sangat ini ya. Jadi orang yang cerdas mempergunakan sisa hidupnya untuk kebahagiaan akhiratnya, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak amalan yang bisa menyelamatkannya di hari yang berat tersebut, ya. Nah, di sini juga di akhir ayat ini, ka'annahum yauma yarawna lam yalbasu illa asyatan duha. Allah menggiring daripada kalian bertanya tentang kapannya, hendaknya kalian tahu tanya saja tentang keadaannya sehingga kalian memperbaiki diri. Ini seperti hadis Anas bin Malik ketika datang seorang Arab seorang kepada Rasulullah, anna rajulan sa'alan nabi. Ada seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, tentang neraka. Dia berkata faqala, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan neraka kapan kiamat itu datang? Rasulullah bersabda, qala wa ma za'adta laha? Justru yang Rasulullah bilang, justru apa yang kamu persiapkan? Inilah lebih yang patut kamu tanya. Jadi sini Rasulullah mengarahkan kepada pertanyaan yang lebih bermanfaat. Katanya qala la syai'un illa anna uhibbu, ya, illa anna uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku persiapkan kecuali aku cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, ya, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik berkata, ya, fama furihna bisyai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak ada yang pernah menjadikan kami gembira dibandingkan kegembiraan kami ketika mendengar Rasulullah bersabda anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang cintai. Kenapa? Karena dikasih alasan oleh Anas, uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, ya, wa arju an akuna ma'ahum, ya, bihubbi, ya, dan aku harapkan aku akan bersama mereka kelak di akhirat dengan kecintaanku, ya, bihubbi iyahum, kepada mereka. Wa in lam a'mal bimisli a'malihim, ya, meskipun amalku tidak sampai dengan amalan mereka. Jadi sini kabar gembira bahwa kita apabila jujur mencintai Allah, Rasulnya, ya, Abu Bakar dan Umar, ya, meskipun amalannya kita tidak sampai seperti amalan Nabi, tidak sampai seperti amalan Abu Bakar, tidak sampai amalan Umar, maka kecintaan yang jujur ya, bukan cuma saya cinta Nabi tapi banyak bermaksiat, banyak menyalahi Nabi. Bukan seperti itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta harus ada pembuktian. Ya, tiap kali disabat ada hadis yang sahih, ya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, diikuti hadisnya, ditinggalkan hawa nafsunya. Atau juga itulah bukti kecintaan. Jadi nanti akan ditanya buktinya. Bukti siapa yang mencintai dengan benar meskipun amalnya tidak ini, maka dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW apabila cintanya benar. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk yang digolongkan golongan yang selamat, yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang benar, sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wah, ya demikian. Insya Allah besok alhamdulillah sudah selesai An-Nazi'at. Besok masuk An-Naba. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.